perhatikan lagi bengkok pasti, NaCl cairannya, ini cairan tangan, ada juga sabun luka, kemudian balutan primer dan sekunder. Apa tadi balutan primer? Dengan moist, Yang melembabkan yang langsung bersentuhan dengan dengan kulit. luka. Dia harus bisa mempertahankan kelembaban. Apakah salep, apakah kutinat, macam-macam namanya ya, atau madu, atau apa, aloe vera, atau apalah produknya, tapi dia bisa mempertahankan kelembaban. Ya. Kemudian yang kedua, di atas itu baru kasa, ya. Di atas itu baru yang ketiga tersier, boleh ini atau ini. Ya. Kemudian bengkok, apa namanya? Apa? Aku lupa. Skor, ya, sengalas, ya, dan handscoon, bersih dan steril. Handscoon bersih mana? Ada nggak sana? Tolong ambilkan. Nah, ini adalah tromol. Ya, ini tromol. Kalau dulu kasa itu sudah disusun di sini. Ya, tromol ini yang diatur, yang dibawa ke tempat CSSD untuk disterilkan. Ya, kalau dia steril ini harus ditutup. Ya, ini ada lubangnya. Kalau steril nggak boleh terbuka. Ya, dulu ngambilnya pakai korentang. Ya, pakai korentang. Karena katanya korentang ini steril. Ngambilnya kayak gini. Ya, rasanya nggak dibungkus dalam plastik ini. Ya, tapi sekarang tidak boleh lagi pakai korentang. Karena tidak terjamin juga korentang ini sterilitasnya karena tempatnya ini. Berada di luar. Ya kan, tidak terjamin juga steril. Sehingga kasa sekarang harus seperti ini. Korentang mungkin sekarang adanya di ruang operasi. Ya. Nah. Kemudian untuk kita bisa menyiapkan set ini, terutama menentukan apa saja sih balutan yang akan saya perlukan nanti, kita harus kaji dulu lukanya, ya kan? Harus tahu lukanya itu warnanya seperti apa, ukurannya seperti apa, baru kita bisa menentukan balutan primer dan jumlah alat-alat yang dibutuhkan. Ya, kita tetap cuci tangan, ya, cuci tangan, kita siapkan dulu alatnya, ya. Atau boleh di ruangan itu kita sudah pakai handscoon, ya, kita pakai handscoon, tetap kita komunikasi dengan pasien, ya. Kak, kenalkan siapa perawat siapa, bla bla bla, saya akan melakukan perawatan luka, ya kan? Oke. Ini bekas ya kayaknya. Ya mau coba. Plastik biasanya kalau di ruangan asli, ya. Pertama kita pakai skor, ya. Siapa pakai ya? Panas. Nah, kemudian kita kasih pengalas. Pak, kita pasang alasnya dulu ya. Buka tangannya. Setelah itu kita buka balutan yang lama kalau dia sudah dibalut, ya. Kita buka balutan yang lama. Anggap ini ya. Harusnya kalau kita sudah sebelumnya itu menggunakan yang moist, ini boleh kita buka. Ataupun kalau seandainya ini lengket karena bulu-bulunya, boleh dibasahi dulu, ya. Ini cara membuka, ya. Kemarin udah dinas ya? Dinas di mana kemarin? Ya sudah. Sudah pernah lihat pertalukan? Ada nggak yang lengket ketika merawat luka? Ada yang lengket, ya? Lengket kan? Nah, harusnya nggak boleh lengket ketika kita membuka. Kalau lengket ketika membuka berarti tidak moist. Harusnya kalau udah lengket kita tinggal ambil kayak gini aja. Ya, buang ke dalam kantong plastik atau bag. Oke ya. Terus kita bisa lihat lukanya seperti apa. Oke ya. Nah, kemudian
Kalau dia luka, nah ini dulu. Kalau dia luka DM, ya, luka kotor, ya, contohnya di kaki, di mana gitu ya. Luka itu boleh kita cuci. Dengan ketika kita pasang handscoon ini, boleh kita cuci. Ya kalau luka DM ya, yang lukanya benar-benar kotor dan terinfeksi, kita kasih sabun, ya. Lalu kita pakai baskom dulu. Kita gosok dulu yang di sekelilingnya. Sudah pernah lihat kaki orang DM? Bagaimana kakinya? Sup jelek, bersih nggak? Berarti lukanya nggak merawat kakinya seperti harusnya. Bersihkan dulu. Anggap ini kakinya ya. Sela-sela jarinya kita bersihkan. Kalau perlu kita ambil kasa, kita gosok-gosok dengan kasa. Ini berbusa dia dulu. Kemudian kita siram. Boleh dengan air mineral saja boleh. Kalau untuk luka DM. Setelah itu ini juga kita ambil sabun, ya. Boleh kita airkan dengan sabun. Kita gosok lagi lukanya. Ketika ini di sekelilingnya sudah bersih, kita gosok. Karena luka DM itu bau. Nggak bisa dia hanya dioles-oles gitu aja, nggak akan bersih, ya. Gosok, kalau ada pus kita pencet pusnya, ya. Nah setelah itu kita siram lagi, kita irigasi. Itu untuk luka DM yang memang benar-benar kotor dan bau. Oke, ya. Nah, kalau dia lukanya hanya seperti ini atau luka bacok atau luka poskop, setelah kita buka, kita sudah lihat nih, ya kan, apa yang perlu kita lakukan, ya. Berarti kita siapkan alatnya, ya. Kita ambil tes. Kalau ini kita terlalu kotor, rasanya boleh diganti, ya, diganti. Nah, kita ambil lagi yang baru. Ini kita buka, ya. Apa yang perlu kita siapkan? Kita butuh NaCl. Lihat ini ya, lukanya segini. Nih, butuh NaCl. Isikan air aja, ya. Kemudian kita butuh apa lagi? Oh, butuh kasa. Satu aja ya. Kasa, ya. Tidak boleh dengan kertas harusnya, dengan plastik kalau di rumah sakit ya, nggak boleh dengan kertas. Hati-hati kita jangan menyentuh, ya, karena dia steril. Tangan kita tidak steril. Harusnya dia gampang lepasnya, ya. Jepit terus. Memori, ya. Nah, terus apa lagi? Ini butuh berapa ya kasanya? Kalau perlu tambah lagi, ya. Kemudian wah ini kayaknya warnanya udah merah, ini 50% merah, 50% ada hitam. Oh saya butuh yang hitam di ruangan itu pakai apa misalnya, ya? Pakai hidrogel, berarti saya butuh hidrogel. Yang merah ini saya kasih salet zinc aja. Oke, siapkan. Oke, sudah siap. Bengkok kita dekatkan, ya. Nanti untuk tensor trapnya udah kita siapkan juga, yang akan kita pakai nanti. Ini saya taruh sini, ya kan. Kemudian kita ganti handscoon dengan yang steril. Steril ya. Boleh saya pegang? Boleh. Ya, karena steril. Bungkus handscoon ini. Saya pakai tangan ini untuk ada juga yang suka itu ya, pakai ini, ya, ya, tapi lama. Pasien banyak, lukanya besar. Boleh kayak gini, ya. Hanya rendam secukupnya. Kemudian saya perhatikan lukanya, ya kan? Apakah saya sudah mulai bisa mengkaji warna luka? Belum bisa, ya. Tapi bersihkan dulu, ya. Sehingga saya bersihkan dulu. Bersihkan. Kalau pasiennya sakit kita pelan-pelan
Kalau mau pakai pinset boleh pakai pinset, ya. Ya. Kalau jatuh ke sini boleh nggak diambil? Boleh lah, ini kan steril tadi. Ini steril, ya. Kalau mau pakai pinset juga boleh, ya. Pinset, kalau dulu, kalau nggak sakit, sesuai lihatlah keluhan pasiennya. Kalau pasien DM enak, dia nggak sakit biasanya, ya kan? Kalau lukanya besar, lukanya kotor, memang perlu diirigasi, kita boleh minta bantu teman untuk pakai baskom kah atau bengkok kah, taruh di bawah, kemudian diirigasi sambil di swabbing boleh, tergantung kondisi lukanya, ya. Jadi benar-benar dibersihkan, ya, benar-benar dibersihkan. Kemudian apalagi yang kita bersihkan, kita lihat, ini luka ya, ini nggak usah pakai ini aja lah ya, kayaknya ada pus, kita harus pencet ini, mana ada pus, keluarkan pusnya. Ingat, pus itu adalah jaringan mati, dia yang mempunyai banyak enzim litik tadi, yang menghancurkan justru jaringan yang bagus. Pencet semuanya, apalagi luka operasi, misalnya luka operasi lurus ya, bagus lukanya, dijahit, ya kan, jahitannya rapi. Ketika 3 hari ketiga dibuka itu harus dipencet. Untuk apa? Memastikan tidak ada cairan, tidak ada pus di dalamnya. Karena kalau ada dan dibiarkan itu bisa Merusak infeksi, itu dia yang membuat infeksi. Karena sisa-sisa jaringan mati tertumpuk di sini, dia menghancurkan jaringan yang bagus di dalam. Itu yang menyebabkan itu tadi dehiscence. Ya, penyembuhan lukanya tidak bagus. Di luar bagus, tapi di dalamnya hancur. Ya. Nah, itu kemudian kita juga perlu lihat, sudah di itu kan ya. Kalau luka kronis terutama atau luka kecelakaan, luka kronis terutama, ini kan luka ya. Terlihat tebal nih kulitnya. Kulit itu harus kita buka, kita angkat, karena di bawah kulit itu ada rongga, ada tempat untuk pus tersimpan di sana. Ya, kita angkat, terus kita sapu, disapu. Nah, di bawah-bawahnya ini disapu. Ya, luka tuh nggak mulus seperti ini aja, ya. Ya, dia kalau udah sampai ke jaringan otot seperti ini, dia akan ada batas ya, akan terpisah antara otot dengan epidermisnya. Oke. Nah, itu. Kemudian jika ada jaringan mati, ya, jika ada jaringan mati, ini boleh nggak taruh sini? Boleh. Kenapa? Karena steril. Terus ini taruh mana? Bengkok. Terus nanti boleh saya pakai lagi. Terus kalau butuh pakai apa? Boleh. Ini taruh sini boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, jadi jangan ribet dengan harus steril. Kalau saya dulu ujian perawatan luka kayak gitu, saya nggak mikir lukanya, saya mikir salah nggak ya saya naruh ini di sini, salah nggak ya? Ya, area steril itu yang mana? Ini area steril, ini steril. Kalau ada tadi yang steril di sini, bungkus handphone ini steril. Oke, saya pegang ini, boleh tangan saya ke sini lagi? Boleh lah, kan hanya untuk ini aja, ya nggak? Oke, nah itu yang mindset itu yang perlu dirubah. Kalau dulu memang yang udah ke luka ini nggak boleh masuk ke sini lagi. Kenapa? Karena dulu satu set itu dipakai bersama. Ya, sekarang nggak boleh. Di RSUD masih pakai bersama nggak? Tidak, nggak lagi kan? Satu set satu pasien. Oke, itu boleh. Selagi masih taruh aja di sini, nggak usah dari taruh sini apa bedanya gitu. Oh, yang di sini juga akan ke sini nanti, ya kan? Kecuali memang pus-pus yang di sini kita pindahkan ke sini, atau tangan saya terlalu kotor. Karena tangan saya bersih-bersih macam-macam kotor tangan saya. Tapi kotor bukan berarti tidak steril. Ya kan? Saya boleh minta teman ambilkan NaCl, cuci tangan saya. Ya kan? Entah saya ambil
ambil kasa steril, saya lap ya aja. Nah steril, jangan pula ambil tisu di sini, itu tak steril. Atau ganti handscoon. Oke ya. Nah, begini. Nah, kalau ada jaringan mati, biasanya luka kronis, ya kita harus gunting. Boleh gunting. Sebenarnya katanya nggak boleh perawat menggunting. Tapi kalau nggak perawat yang gunting siapa lagi, ya kan? Cara pegang gunting, jangan kayak gunting kertas, gunting kain, ya. Cara pegang gunting itu seperti ini, ya. Jari telunjuk kita harus di depan supaya kendali ada di telunjuk. Jangan sampai tergunting jaringan di hidung. Nah, sehingga jaringan matinya dipegang terus digunting. Ya, paling enak pada luka DM, dia nggak nyeri. Kalau jaringan mati digunting juga nggak nyeri sih, ya. Kemudian kalau tidak bisa dengan digunting seperti slow gitu ya, atau jaringan mati yang sangat dekat dengan jaringan hidup, atau jaringan mati misalnya di sini hitam tapi keras sekali nggak bisa digunting, itu sering kejadian seperti itu. Ya udah biarkan saja, kita gunakan autolitik atau debridement dengan kimiawi, ya. Oke, setelah kita kita debridement, kita bersihkan lagi. Jangan hanya lap-lap saja. Kalau memang perlu diirigasi, ya kita irigasi, disiram, benar-benar dimandikan, ya. Kemudian apa lagi yang belum ini tindakannya? Apa? Balut. Oke, nanti sebelum balut luka. Bahwa measure tadi kita belum mengukur. Saya lupa tadi di awal mengukur. Salah nggak saya? Tidak. Kenapa nggak salah? Ya sebenarnya juga bisa diukur gitu, nggak salah, nggak apa-apa. Nah itu dia. Itu maksudnya di sebuah SOP jangan kita terpaku harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Selama prinsipnya tidak menyalahi nggak apa-apa. Oke? Tapi tangan saya steril. Bagaimana cara mengukur? Dengan pinset. Ya. Kalau ada teman yang pegang meteran, boleh dengan meteran. Nah, coba ukur. Kok nggak pakai nama ini? Ya, udah ukur aja dulu. Senti. Belakang. 9 cm. Ya, itu cara mengukurnya. Nggak boleh juga pakai meteran terus meteran ditempel di sini, nggak boleh. Ya, kita hanya memprediksi, tidak perlu presisi. Ya, oke, ini 9. Ini, misalnya ini nih, kita nggak tahu berapa, sama yang ada meterannya. Yang banyak set luka itu dia ada itunya. Ya, panjang, lebar. Ketika membersihkan tadi kita sekalian memeriksa ada atau tidaknya apa? Gua tadi, undermining tadi, ya. Ini kayaknya ini keluar lagi pus di sini nih. Ya, tetes-tetes lagi pus di luar sini. Jangan-jangan ini ada undermining dari sini ke sini. Ya, kalau nggak bisa kita cek, boleh kita ambil kasa. Memori ya ini ya. Efisiensi. Iya, nggak tahu saya. Ada nggak dana tahun ini untuk beli kasa? Ya, boleh kita masukkan di sini kasa. Ya, masukkan kasa. Ini masukkan, dorong terus. Ya, kalau memang ada. Dan saya pernah ketemu ketika saya dorong terus dia muncul di sini, tarik. Ya, lupa DM tadi. Jadi sekalian membersihkan. Oke, itu dia perawatan dulu. Ya, kadang-kadang di klinik hanya kayak apa ya, oles-oles aja gitu selesai. Ini nih, ya kan?
Gunanya apa? Untuk menentukan nanti balutan yang saya gunakan apa ya. Dia sidatnya banyak pus gitu ya, nggak bisa nih saya pakai salep saya kasih kasa aja, nggak bisa, nanti rembes dia ya. Nanti saya harus memakai balutan yang bisa menyerap. Gimana caranya? Oke ya, itu kira-kira. Terus satu lagi, kultur. Cara kultur itu apa sih? Hah? Apa? Pembudayaan. Gitu, diambil sampel luka ini, terus dibawa ke labor, di labor ditanam di kultur namanya. Apa yang tumbuh nanti? Bayam, kangkung. Ya kan? Kan kita nggak tahu sekarang bayam atau kangkung di sini kan? Nah, setelah dia tumbuh baru kita tahu anak bayam, anak kangkung. Kan? Nah, caranya gimana? Ketika kita membuka pertama kali tadi nggak boleh langsung dikultur, diambil apa? Jangan mentang-mentang wah banyak pusnya nih, ini yang diambil, enggak. Itu bisa bias hasilnya. Dia harus kita bersihkan seperti tadi, sudah bersih nih. Sampai tahap ini bersih, baru kita diamkan sekitar 5 menit. Didiamkan dulu sekitar 5 menit, baru kita ambil lidi kapas. Ada lidi kapas? Ada. Nah, itu sampel pupuk itu panjang itu ya, botol panjang, kayak botol-botol kecil di laboratorium itu apa namanya, kan? Nah, di dalamnya ada lidi kapas, nanti dia ditutup, ada tutup. Jadi dia steril tuh, harus diambil di labor dulu. Nah, lidi kapas ini setelah kita tunggu luka ini bersih tadi, kita tunggu 5 menit, berarti kan diharapkan udah kondisi normal luka lah. Baru kita ambil sampelnya. Cara ambil sampel adalah zigzag mengenai semua area luka. Oke? Zigzag sambil diputar katerbatnya, lidi kapasnya. Nah, ini ya, lidi kapas ya. Diputar ya, sambil diputar sambil dengan gerakan zigzag. Setelah itu dimasukkan ke botolnya, ditutup di bawah pelapor. Yang mau kita lihat nanti adalah kumannya yang tumbuh siapa ya. Apa gunanya memastikan kuman yang tumbuh itu apa? Memastikan antibiotiknya yang mana ya. Jangan asal kasih antibiotik aja ya kan, nanti nggak mati kuman. Nah, itu dia kultur. Ada pertanyaan? Selesai ya, setelah selesai kita bersihkan, memang sudah bersih, barulah kita aplikasikan balutan, bandage-nya. Kita kasih underwear-nya dulu. Apa underwear-nya? Salep boleh, tergantung jenis luka, tergantung warna luka. Oh, ternyata warna lukanya hitam. Hitam ini dengan meclofazin red ada nih. Ada nggak bisa gambar itu bisa untuk autolisis jaringan mati. Ini yang hitam ya, maka kita boleh kita oleskan. Boleh dengan tangan kita oleskan? Boleh. Ya kan? Tapi ternyata jaringan sebelah sininya udah granulasi nih. Udah bagus kayaknya di sininya. Ada kan luka yang kayak gitu? Saya kasih salep zinc aja. Atau dia gampang berdarah, saya kasih alginat aja. Nanti akan tahu tuh nanti ya. Nah, kasih alginat, saya ambil alginat, saya taruh di sini. Nah, jadi inilah balutan primer. Balutan primer kita pilih, kita tentukan berdasarkan warna dasar luka. Makanya penting kita ini merah, kuning atau Hitam. Ngantuk. Apa katanya? Salep, barulah kita aplikasikan kasa ya. Jangan juga salepnya dikasih ke kasa ya, nanti yang nyerap adalah ke kasa. Ini udah rapi. Untuk apa? Melipat kasa harusnya seperti ini nah, jadi kita berikan kasa. Boleh kita berikan kasa yang lembab dulu, nggak apa-apa ya. Apalagi jika lukanya dalam berongga ya. Ini lukanya berongga nih ya, maka harus kita isi.
Iya. Harus kita isi Juga dengan mudah kasa. kayak gitu mah. Isi dulu rongga itu dengan kasa yang lembab. Kalau di kulit manusia nih dia lengket. Isi dulu, ya. Kalau lukanya seperti ini, nanti ini diisi lagi. Tidak boleh ada rongga yang kosong. Kenapa? Kalau ada rongga yang kosong nanti dia akan diisi oleh cairan. Push lagi. Itu makin tambah, udah makin tambah dalam tuh nanti. Ya. Tapi kalau luka kayak gini jangan, ini kan luka sayat ya, luka bacok. Ini jangan, karena ini kita mengharapkan dia nempel. Ini justru di jahit ini ya. Jahit nih. Gitu. Nah, ini adalah balutan sekunder. Ya, jangan pernah mengaplikasikan kasa sebagai balutan primer. Ya, karena akan kering. Kan kasa lembab, Bu. Juga nggak boleh. Lembab tuh sebentar cuman 1 jam 2 jam habis itu kering. Karena panas tubuh. Ketika buka ya berdarah lagi. Ketika berdarah lagi apa katanya? Kembali ke nol ya, Kak. Apa yang kembali ke nol? Luka proses penyembuhan. Inflamasi. Ya, inflamasi lagi dari 3 hari. pakai HCl. Baru dia bisa proid. Jadi hati mana yang boleh digosok, mana yang diirigasi, mana yang harus dengan hati-hati. Pakai apa? Apalagi luka CA, kita pernah membersihkan luka CA. CA mami itu paling sering. Setelah itu barulah rapi-rapi kita tutup. Dan kita tutup. Wah, kayaknya ini pusnya banyak ini ya. Saya agak tebalkan saja. Kemudian kayaknya nggak cukup dengan ini, saya tambahlah foam. Ada namanya foam itu kalau yang produk untuk balutan luka. Atau kalau enggak pembalut, tahu ya? Nah, pembalut boleh taruh sini sebagai balutan tersier. Oke, sekunder kasa, tersiernya nanti kasih pembalut, boleh taruh di sini. Boleh. Apa? Yang pusnya banyak nanti itu nggak sampai melimpah-limpah keluar. Yang diserap oleh Kasa kembali. Pembalut. Ya. Setelah itu baru kita tutup. Ya. Tergantung nih mau pakai menutupnya pakai plester. Ya. Kalau membalut dengan ini harus terlalu lebar ya. Boleh nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Ini namanya bandage. Ini bukan perban elastis sih sebenarnya. Kalau lebih rapi. Biasanya kalau pasien-pasien dengan luka DM itu tidak di plester. Karena kadang plester itu mengiritasi kulit. Nah, saya lebih senang pakai ini. Ya, boleh pakai plester juga boleh, tergantung jenis luka. Kalau kepanjangan gunting aja. Gunting yang banyak kan. Meletakkan kuncinya jangan di bawah ya. Di bawah nanti bisa ketusuk pasien. Harusnya ada 2 ya. Kira. Dokumentasi apa lagi? Apakah selesai tindakan perawatan luka kita? Nah, kita kan tadi mengkaji nih lukanya sebesar apa, umur berapa lukanya, kan fasenya fase apa, kira-kira bisa nggak ya sembuh sesuai dengan di bawah 1 bulan itu, ya kan? Saya katakanlah ada 2 pasien yang sama dia lukanya, ya derajat lukanya sama, besar lukanya sama misalnya. Pasien A kita rasa bisa lah dia sembuh. Pasien B kayaknya enggak. Kenapa? Karena dia DM lah, ya kan? Lansia lah, atau obesitas.
Ya, ini sangat sering terjadi pada pasien obesitas. Obesitas yang post op. Karena pasien obesitas penyembuhan lukanya lama. Ya, jadi jangan senang dulu kalau obesitas lemaknya banyak, itu lemak itu menghambat pertumbuhan janin. Ya. Nah, tergantung pasien. Ini pasiennya mungkin masih muda, dia kena kecelakaan gitu ya, lukanya ini luka akut. Kalau dilihat kondisi umum pasien kayaknya bisa nih pada kondisi dia luka akut yang nggak akan jatuh kronis ini. Ya, kita tinggal nanti kaji juga pengetahuan pasien. Kan ada ya kalau masyarakat tuh kalau kita luka nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Ada nggak? Ada kan, nggak boleh makan sayur bayam, ada bumbunya, ya kan? Padahal itu yang dibutuhkan untuk Penyembuhan luka. untuk pembentukan kolagen. Yang motivasi pasiennya apa? Ini berarti luka bapak hari ke hari keberapa, misalnya kelima, harusnya nih Pak 2 minggu lagi udah nutup ini. Ya, nah untuk itu bapak harus makan nih apa makanan di rumah sakit, atau kalau di rumah makan ikan, daging itu harus dimakan, telur, supaya penyembuhan lukanya cepat, termasuk vitamin C. Kita kolaborasi juga dengan medis, tolong diberikan tablet Mg, ya, magnesium, zinc, seperti itu. Nah, tapi kalau ternyata ini pasiennya pasien DM, ya kan? Nah, kita harus monitor nih gula darahnya berapa, ya kan? Gula darahnya berapa? Wah, ini gula darahnya masih tinggi, ya kan? Lukanya kronis atau belum sih, tapi berisiko untuk jadi luka kronis. Ya, berarti edukasi kita harus lebih dalam lagi. Pak, gula darahnya harus distabilkan dulu. Karena di rumah sakit minum obat, mungkin insulin, makannya dijaga, ya kan? Seperti itu. Atau dia bisa juga sih pada semua lukanya besar, kita tidak ada kontraindikasi. Yang paling ampuh itu adalah makan putih telur. Putihnya aja tapi dimakan 4 atau 5 sehari, ya kan? Nah, itu bagus untuk pembentukan kolagen. Makan buah, jeruk untuk vitamin C. Ya, jadi seperti itu. Kalau dia obesitas post op, ya post op apa ini? Mungkin ini SC gitu ya. SC tahu? Sesar gitu ya. Ibunya habis sesar kan dia gemuk gitu ya. Penyembuhan luka itu apa sih? Pertama luka operasi apa saja faktor ekstrinsiknya tadi? Siapa ekstrinsik itu? Ya, obesitas ternyata salah satunya mempengaruhi. Kedua, Bu, ibu kan ini habis operasi ya Bu ya. Jadi supaya lukanya cepat sembuh, ibu harus segera mobilisasi. Ya, nanti belajar duduk ya Bu. Dengan harapan apa ketika dia duduk? Otaknya bekerja nih, nyeri tapi cairan-cairannya tidak akan tergenang, tertahan di dalam. Ya, dia akan otomatis akan keluar cairan-cairan yang tertumpuk di sini. Kemudian dengan bergerak juga aliran darah ke area area luka juga akan lebih lancar. Itu akan membantu penyembuhan luka. Makanya pasien-pasien post operasi yang tidak ada kontraindikasi, dia boleh mobilisasi dini. Kalau rawa kan enggak, ya kan? Pasien itu suruh tidur, namanya orang sakit. Jangan sakit ditahan-tahan, dimanja-manja, sakit pada tidak. Ya, harus bergerak, ya. Agar tidak terjadi seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak, cepat ya. Mungkin yang sudah bisa mempertahankan kelembaban, luka tidak perlu dibuka setiap hari. Di rumah sakit kemarin perawatan lukanya tiap hari nggak? Enggak. Sekali berapa hari? Sampai bau? Jangan, sampai bau pun. 3 hari. Ya. Nah, kenapa luka itu nggak boleh dibuka setiap hari? Karena untuk sembuh luka itu butuh ketenangan. Iya nggak? Ya, butuh tenang. Ya, jangan diganggu tiap sebentar. Nah, sehingga jika kejadian rembes itu harus diganti. Tapi menggantinya gimana? Jangan diganti balutan primer.
Karena balutan primer kalau dia pakai salet, zinc, metcopazin dan produk-produk yang lain itu dia tuh belinya mahal, ya kan? Dan bekerjanya nggak sebentar, ada 3 hari, 4 hari, ada petunjuknya. Jadi jangan diganti sayang, ya kan? Jadi dibuka saja balutan ini, ya diganti, tinggalkan kasanya kira-kira 1 lembar, ya atau 2 lapis, itu diganti saja kasa yang bagian atas. Hanya ganti balutan sekunder supaya pasiennya nyaman. Kalau basah kan bau, yang pusnya banyak kan pasiennya nggak enak. Itu harus kita pikirkan. Ya bukan berarti harus buka aja lah hari ini karena udah bau, nggak usah kayak gitu. Ya cukup ganti balutan sekunder dan tersier terus tutup. Biarkan balutan primernya bekerja. Bahkan kadang kalau luka bagus ya bukan luka kronis, luka akut itu bisa sampai 1 minggu 1 kali buka aja. Ya, ketika dibuka tahu-tahu udah bagus, ada banyak granulasi dan ada pertanyaan? Tidak. Capek lah.